Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi kelas 8, yaitu relasi dan fungsi part 2, pengertian fungsi atau pemetaan. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Memahami pengertian fungsi, 2. Memahami korespondensi satu-satu, 3. Contoh soal-soal. Oke, yang pertama pemetaan atau fungsi. Pengertian pemetaan. Pemetaan sama dengan fungsi. Jadi kalau ditanya apa itu fungsi, sama dengan pemetaan. Apa itu pemetaan? Sama dengan fungsi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Pemetaan ialah relasi atau hubungan yang khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Jadi pemetaan atau fungsi ini adalah himpunan pertama hanya dapat satu pasang di himpunan kedua, maksudnya seperti itu. Oke, nanti kalau sudah masuk ke contohnya kalian pasti akan paham. Nah, kita lihat ya. Apakah relasi di bawah ini pemetaan atau fungsi? Kita lihat. Anak dari Ari, Amir, Budi, Kamal, Cici, Kamal, Dodi, Amir, Edo, Kamal. Nah, kira-kira fungsi atau pemetaan bukan? Itu nomor A. Iya, ini adalah fungsi atau pemetaan. Yang B, kita lihat kelipatan dari 9 ke 3. Terus 10 ke 2, 10 ke 5. Nah, kita lihat aja nih. Dari 10-nya aja sudah milih 2 kan? Berarti tidak boleh. Maka yang B pasti bukan. Iya, pemetaan atau fungsi. Kita lihat jawabannya ya. Tuh kan? A adalah relasi yang merupakan pemetaan. B bukan pemetaan sebab anggota K himpunan pertama ada yang mendapatkan lebih dari satu pasang anggota L dan ada pula yang belum mendapat pasangan. Nah, kita lihat. Tadi 10 ada 2 kan. Nah, 11 sama 13 nggak punya pasangan gitu kan. Nah, 12 ada 3. Ada 2, 3, 4, 6 tidak boleh. Ada 4 gitu kan. 14 ada 2. Nah, jadi kalau misalnya tidak punya pasangan atau milih lebih dari 2 itu bukan pemetaan atau fungsi. Seperti itu. Kita lihat contoh 2. Diketahui P sama dengan anggotanya A, B, C gitu kan, dan L anggotanya 2, 4. Dalam bentuk diagram panah tunjukkan semua pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Kita lihat yang pertama P ke Q, A kedua, B kedua, C kedua gitu kan. Kita ada lagi nih contohnya A kedua, B kedua, C keempat. Ada lagi kan? Ya, A kedua, B keempat, C kedua. Ada lagi A keempat, B kedua, C kedua. Ada lagi tidak? Ada A kedua, B keempat, C keempat. Ada lagi A keempat, B kedua, C keempat. Ada lagi tidak? Ada ya? Iya, A keempat, B keempat, C kedua. Nah, yang yang keempat terakhir A keempat, B keempat, C keempat. Seperti itu. Nah, jadi ada berapa pemetaan dari dari P ke Q? Iya, ada 8. Seperti itu. Nah, untuk menentukan banyak pemetaan, kalau tadi kita gambarkan banyak ya. Nah, di sini ada rumusnya nih. Untuk menentukan pemetaan pada contoh 2 tadi kan P anggotanya A, B, C dan Q 2 sama 4. Maka banyak pemetaan P, anggota P kan 3 dan anggota Q 2. Nah, banyak pemetaan dari P ke Q adalah 8, yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan anggota Q dipangkatkan anggota P, seperti itu. Nah, kita lihat kesimpulan. Jika anggota A sama dengan K himpunan K dan anggota B himpunan M, maka
banyak pemetaan dari A ke B sama dengan B anggota B itu himpunan B ya, anggota B dipangkatan anggota A sama dengan M pangkat A. Maksudnya gini, biar kamu tidak bingung. Coba ganti warna dulu. Nah, kita lihat ya. Ini kan anggota P kan 3. Ya, anggota Q kan 2. Terus ini P sama dengan 3. Q sama dengan 2. Nah, jika pemetaan dari P ke Q gitu kan, P ke Q berarti sama dengan Q pangkat P gitu. Nah, kalau dari pemetaan dari Q ke P gitu ya, sama dengan P pangkat Q. Nah, kita lihat tadi Q-nya berapa anggota Q-nya? I2 gitu kan. P-nya anggotanya 3, maka 2 pangkat 3 artinya 8. 2 kali 2 kali 2. Nah, P ini P pangkat Q ya. Dari 3 deh Bapak. P pangkat Q, P anggotanya berapa? Iya 3 gitu kan. Terus iya, anggota P3, Q-nya pangkatnya berapa? 2. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Jadi kalau dari P ke Q, artinya itulah Q-nya dipangkatkan ke P, pangkatan P. Nah, jika dari Q ke P, maka P-nya yang dipangkatkan dengan anggota Q. Seperti itu. Jelas ya? Iya. Lanjut. Catatan, pada setiap pemetaan atau fungsi, himpunan pertama disebut daerah asal yang kita sudah bahas di materi pertemuan pertama part 1-nya, yaitu domain. Himpunan kedua disebut daerah kawan atau kodomain. Anggota himpunan kedua yang mendapatkan pasangan disebut daerah hasil atau ranks. Pada pemetaan di kanan ini ya, daerah asal, domain, Ari, Budi, Cici, Dodi, Edo yang sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Nah, ranksnya adalah Amir sama Kamal. Alimnya tidak dipilih, maka bukan ranks. Seperti itu. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, contoh 3. Diketahui banyak anggota A sama dengan 4 dan banyak anggota B sama dengan 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin jika himpunan A sebagai domain, himpunan B sebagai domain. Kita lihat tadi kan. Nah, anggota A berapa? Ya, anggota A sama dengan 4. Anggota B sama dengan 5. Kalau pemetaan dari domain berarti A domain ya. Berarti dari A ke B gitu kan. Nah, sama dengan B pangkat A. Nah, B-nya tadi berapa anggotanya? 5. Terus dipangkatkan A-nya berapa? 4. Nah, sama dengan berapa? Nah, yang B berarti kan dari B ke A. Nah, berarti A dipangkatkan B gitu ya. Berapa A anggotanya? 4 dipangkatkan 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125 kali 5 hasilnya 625. Sedangkan B 4 kali 4 16 136 adalah 1024. Seperti itu. Coba kita jawab betul tidak? Nah, betul kan? Himpunan A sebagai domain berarti pemetaan dari A ke B banyak pemetaan adalah A ke B 5 pangkat 4 yaitu 625. Dan himpunan B sebagai domain berarti pemetaan dari B ke A banyak pemetaan dari B ke A ya, bukan A ke B adalah 4 pangkat 5 itu 1024. Seperti itu. Jelas ya? Oke, jika kurang jelas nanti kalian boleh bertanya di kolom komentar. Lanjut. Nah, korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 disebut juga perkawanan 1-1. Korespondensi 1-1 antara anggota dua himpunan ialah merupakan fungsi yang khusus di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua kodomain dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. Nah, maksudnya korespondensi 1-1 adalah hanya punya satu pasang ya. Dari A ke B, himpunan A ke himpunan B hanya boleh memilih satu pasang, tidak boleh lebih gitu ya. Nah, dua himpunan dapat dikatakan berkorespondensi 1-1 jika kedua himpunan itu sama banyak anggotanya. Ingat ya,
anggotanya sama banget. Jika himpunan A anggotanya 4, maka himpunan B juga anggotanya harus 4. Nah, kita lihat nih contoh. Manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu? Kita lihat. A ke G, B ke H, C ke I, D ke J. Nah, syaratnya apa? Dari himpunan yang pertama sama himpunan kedua punya satu pasang kan? Oke, jumlah anggota sama nggak? Iya sama, sama-sama 4. Terus sama-sama punya pasangan satu-satu. Maka A dapat dikatakan korespondensi iya satu-satu. Kita lihat yang B. Ya. Nah, yang B sama ya, korespondensi satu ya, di mana anggotanya sama ya, ada berapa? Ada 5. Kita lihat B ketiga, B 4 ke 4, 3 B, yang B 3 ke 8, 4 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 5, 7 ke 7. Nah, yang C korespondensi satu-satu bukan? Iya, bukan. Kenapa bukan? Pak, kan anggotanya sama, sama-sama punya 5 anggotanya. Yang di domain 5 anggota, yang di B 5 anggota, gitu kan? Nah, tapi kenapa dikatakan tidak korespondensi satu? Karena di himpunan pertama atau domain tidak mempunyai teman, ya, tidak memasang nih, nggak memilih di kodomainnya. Maka yang C adalah bukan korespondensi satu-satu. Jelas ya? Oke. Contoh 3. Diketahui A sama dengan -7, -8, -9 dan B 50, 65 dan 82. Gambarkan setiap korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Ada beberapa seluruh jawaban A di atas, kita lihat ya. Yang pertama -7 ke 50, -8 ke 65, -9 ke 82, ada satu. Yang kedua -7 ke 65, 8 ke 50, terus 9 ke 82. Yang ketiga -7 ke 50, 8 ke 8 ke 82, -9 ke ke 65. Yang ketiga, yang keempat -7 ke 82, -8 ke 65 dan -9 ke 50. Dan yang kelima -7 ke 65, -8 ke 82, -9 ke 50. Dan yang ketiga -7 ke 82, -8 ke 50, -9 ke 65. Jadi ada berapa? Ada 6. Korespondensi satu-satunya ada 6. Seperti itu. Kita lihat ya. 7 ke 50 semua belum? Urutannya gitu. 7 ke 50 ke 65 harusnya ke 82 dulu ya. Tukar. Nanti seperti itu cara melakukan atau uji korespondensi satu-satu. Berapa banyak jumlah korespondensi satu seperti itu. Kesimpulan, setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan. Tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang banyak anggotanya N ya dapat ditentukan dengan cara 1 dikali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai kali N. Oke. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, terbiasa belajar matematika, mengerjakan soal matematika, maka matematika itu mudah untuk kalian. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Pajul. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.